Ini rezim lagi mikirin berjutaan cara untuk menghancurkan sosok Habib Rizik, saudara. Takut luar biasa. Padahal Habib Rizik ini apa? Sampai TNI diturunin, polisi diturunin, semuanya diturunin. Hanya untuk apa? Hanya untuk memberikan yang namanya keburukan dan kejahatan kepada sosok Habib Rizik. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Jangan sampai syariat Nabi hilang di telan zaman, saudara. Jangan sampai syariat Nabi ini sudah kita tidak lakukan, sehingga akhirnya bencana dan bencana akan tumpah ruah ada di Indonesia. Maka oleh sebab itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dianjurkan bagi seorang anak, seorang ayah, bila mana memiliki keturunan, dia punya anak, dia lapor ke ulama, dia minta nama yang baik, saudara. Karena itu mempengaruhi kehidupan si anak nanti, saudara. Kemudian minta sebagaimana yang sudah diterangkan di tahlil, kemudian nanti diberikan doa, kemudian nanti dibacakan maulid, kemudian dibacakan Quran, kemudian dituliskan daripada Asmaul Husna di keningnya, dan juga akhirnya mengikuti sunnah-sunnah Nabi yang lain. Kemudian dicukur rambutnya, ditimbang itu rambut. Kau nggak bisa, kau nggak mampu dengan emas, maka timbang dengan perak. Ini rambut misalnya berapa gram, tidak dihargakan semisal perak sekian gram berapa harganya, disodakohkan itu uang. Artinya dididik ini anak supaya kenal yang namanya sosialisasi, supaya memiliki yang namanya jiwa kemanusiaan, supaya tahu tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah didikan Sayyidina Muhammad, begitulah didikan Rasulullah. Namun saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak mungkin bisa mendapatkan keturunan yang baik, kita nggak mungkin bisa mendapatkan rumah tangga yang baik, kita nggak akan mungkin bisa menjalani sunnah-sunnah Nabi dengan baik, kita nggak akan mungkin bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan baik, kita nggak bakal bisa sholat, kita nggak kenal Tuhan, kita nggak kenal Nabi, kita nggak kenal yang namanya etika yang baik, akhlak yang baik, tanpa ada peranan dan jasa para ulama di sekeliling kita. Adanya mereka, adanya para kiai, adanya para habaib, adanya para ustaz, adanya para ulama, mereka yang siang malam mendidik kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laulal murabbi ma'arabtu rabbi. Kalau bukan karena jasa guru-guru kita, kita nggak bakal kenal siapa Tuhan kita, saudara. Yang mereka menghabiskan waktunya, nyawanya, semuanya dia berikan semata-mata hanya untuk membimbing umat, yaitu mereka para ulama-ulama kita. Maka oleh sebab itu, saudara, Nabi mengatakan, innal anbiya lam yuwarthu dinaran wala dirhaman, fa innahum yuwarithul ilma. Al ulama warasatul anbiya. Man akramal ulama faqad akramallahu rasulah. Sesungguhnya para nabi, para rasul tidak meninggalkan harta benda, tidak meninggalkan emas dan perak, tidak meninggalkan dinar dan dirham. Mereka para anbiya meninggalkan ilmu. Sesungguhnya para ulama adalah peninggalan Sayyidina Muhammad. Siapa yang memuliakan ulama, maka mereka juga memuliakan Allah. Siapa yang membenci ulama, maka mereka juga telah membenci Allah. Kalau sudah membenci Allah melalui membenci kepada para ulama, Allah langsung menjawab dalam hadis qudsi, walian faqad adzantu bil harb. Siapa orang yang membenci wali-waliku, membenci wakil-wakilku, membenci mereka yang menyebarkan agama, meneruskan perjuangan nabiku, yaitu mereka para ulama, maka orang itu ikrar mengajak perang dengan aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari majelis, jangan jauh dari majelis silaturahmi, jangan jauh dari guru-guru kita, para kiai, para ustaz. Kenapa? Kita butuh dengan sosok mereka, kita butuh dengan keberadaan mereka, kita butuh dengan majelis-majelis mereka, kita butuh dengan tuntunan mereka, sehingga mereka para ulama mengatakan, laulal ilma wal ulama fannaskal bahaim. Kalau bukan karena ilmu dan para ulama, maka manusia semua sudah kayak binatang, daripada sifat-sifat mereka, daripada akhlak mereka kita kayak binatang. Balhum abur, bahkan lebih bejat, lebih buruk daripada binatang. Saudara, oleh sebab itu, jangan jauh dari para ulama. Kita tahu etika karena mereka mengajarkan kepada kita arti akhlak, adab, suluk dan lain sebagainya. Mereka yang mendidik kita selama ini. Jangan tinggalkan para ulama, apapun resikonya. Jangan kau tinggalkan para ulama. Lihat bagaimana mereka para sahabat, resikonya lebih berat dari kita, saudara. Ada yang orang tuanya dibunuh di depan matanya, ada orang tuanya dimutilasi di depan matanya. Kenapa? Karena mereka dipaksa untuk menjauh dari Sayyidina Muhammad. Tapi mereka para sahabat tidak ada yang mundur walaupun satu langkah meninggalkan Sayyidina Muhammad. Mereka semua berkorban, mereka semua berjuang semata-mata hanya untuk mendapatkan posisi terdekat kepada Sayyidina Muhammad. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah berperang melawan anak kandungnya sendiri, saudara. Dan juga para sahabat yang lain pernah berperang melawan bapak kandungnya sendiri, saudara. Sehingga ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq
masuk Islam. Anak dia belum masuk Islam. Tidak lama akhirnya anaknya pun masuk Islam. Kemudian sang anak bercerita kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai ayah, ketika kita bertemu di medan tempur, engkau ada di barisan Rasulullah, sementara aku ada di barisan orang-orang kafir. Di situ wahai ayah, kau harus tahu cintaku besar kepadamu wahai ayah. Cintaku begitu agung kepadamu wahai ayah, sehingga ketika di medan tempur saya nggak mau melihat engkau, saya nggak mau melihat kamu, karena saya khawatir akhirnya saya bisa membunuh kamu, sehingga saya palingkan wajah saya untuk supaya tidak bisa membunuh kamu atau dendam kepadamu wahai ayah, karena saya takut saya kurang ajar kepadamu. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang terkenal dengan bijaknya, terkenal dengan sabarnya, terkenal dengan lembutnya, beliau mengatakan, wahai anakku, bila aku melihatmu di medan tempur, bila aku bertemu di medan tempur, kamu denganku bertemu di medan tempur, berjumpa di medan tempur, saya akan bunuh kamu walaupun harus mengorbankan anakku sendiri. Yang penting aku berjuang bersama baginda Nabi Muhammad. Begitulah sosok Sayyidina Abu Bakar Siddiq, saudara sekalian. Sehingga saudara-saudara sekalian, kita semua tidak sempurna keimanan kita kepada Allah, gak sempurna keimanan kita kepada Rasulullah. Kalau belum kita mencintai Nabi melebihi kecintaan kita kepada yang lain, maka cintai Rasulmu, cintai Allah Ta'ala, cintai para ulama, karena mereka penyambung lisan baginda Nabi Muhammad. Mereka susah payah membimbing kita, mereka bertaruh nyawa membimbing kita, semata-mata hanya untuk membahagiakan hati Sayyidina Muhammad. Dan juga saudara dimuliakan oleh Allah, kalau mereka para ulama saja memiliki posisi yang tinggi di sisi Allah, memiliki posisi yang tinggi di sisinya Rasulullah, apalagi ahlul bait Rasulullah, apalagi anak keturunannya Rasulullah, apalagi daripada cucunya Rasulullah. Namun saudara yang dimuliakan oleh Allah, harusnya sepantasnya bukan saya yang bicara tentang fadailul ahlul bait, bukan saya yang berbicara bagaimana kemuliaan daripada anak cucu baginda Nabi Muhammad, bukan saya. Harusnya mereka semua, para ustadz, para kiai yang berbicara tentang masalah ahlul bait Nabi Muhammad. Harusnya mereka yang lebih berhak, mereka yang punya kewajiban memberitahu kepada umat bagaimana kemuliaan anak cucu baginda Nabi Muhammad. Kalau saya yang berbicara, saudara, bisa terjadi fitnah, bisa terjadi ucapan di luar cacian dan makian, bahkan fitnah kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Harusnya mereka yang lebih punya hak memberitahu kepada umat akan cinta kepada Sayyidina Muhammad, bagaimana kewajiban kita cinta kepada ahli bait Rasulullah, bagaimana kita harus menghormati mereka, dan bagaimana bagaimana kita daripada ancaman orang-orang yang membenci keluarga baginda Nabi Muhammad. Namun minim dari para asatidz dan kiai yang mau berbicara tentang masalah ini. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Namun para kiai yang ada di atas panggung, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Mereka sering membicarakan tentang fadailul ahlul bait. Saya melihat dengan mata saya mendengar dengan kuping saya, mereka juga telah menyampaikan. Saya berbicara para ustaz yang ada di luar, saudara, para ustazah yang ada di luar, terkadang mereka tidak mau mengungkap fadailul ahlul bait. Kenapa? Wallahu a'lam. Mungkin hati mereka sakit, ataupun mereka tidak tahu bagaimana hukum fadailul ahlul bait. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, namun keadaan ini, zaman ini, wajib kita ucapkan tentang fadail ahlul bait. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyatakan, haula'i itrati, mereka adalah anak keturunanku, khuliqa min dinati, mereka diciptakan oleh Allah dari tanahku. Fawailun lil mukadzibina bi fadlihim, celaka bagi siapapun yang tidak percaya akan kemuliaan mereka, celaka bagi siapapun yang mendustai akan kemuliaan mereka, celaka bagi siapapun yang merendahkan mereka. Man ahabbaha Allah, siapa yang cinta dengan keluarga Nabi, mereka juga akan dicintai oleh Allah. Wa man abghadahu Allah, siapa orang yang benci dengan keluarga Nabi, mereka pun akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi juga menyatakan, man mata ala bukti ahlul bait, mata Yahudiyan atau Nasraniyah, siapa orang yang mati membawa kebencian kepada keluarga baginda Nabi Muhammad walaupun sedikit, maka dipastikan mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani, artinya mati dalam keadaan murtad. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, sahabat bertanya kepada Nabi, wa in sama wa shalla ya Rasulullah, walaupun orang itu salat, walaupun orang itu puasa, apakah tetap mati dalam keadaan murtad kalau mereka mati membawa benci kepada keluargamu? Apa jawab Nabi? Wa in sama wa shalla, walaupun itu orang salat, walaupun orang itu puasa, walaupun dia salat sampai kepalanya pecah, dia puasa sampai lambungnya pecah, kalau dia benci keluargaku, dipastikan mati dalam keadaan murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga saudara, Allah pun memberikan daripada instruksi kepada Rasulullah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Wahai Nabi, sampaikan kepada umatmu, kau tak meminta jasa apapun, kau enggak meminta bayaran apapun,
dari atas perjuangan dan pengorbananmu. Namun satu yang harus kau selalu minta kepada umatmu apa? Memuliakan keluargamu ya Rasulullah. Ketika ini ayat disampaikan kepada para sahabat bertanya, kurbaya au kurbata ya Rasulullah, kurba daripada keluarga aku atau keluarga engkau wahai Nabi? Yang wajib dimuliakan dalam ayat ini, yang wajib diagungkan, dicintai, dihormati, keluarga aku atau keluarga engkau ya Rasulullah? Nabi mengatakan kurbaya ya ashabi, keluarga aku wahai para sahabat-sahabatku. Maka para sahabat mengatakan, wallahi la'natullah ala man ghadaba kurbaka ya Rasulullah. Demi Allah, Allah akan melaknat siapapun yang punya benci kepada keluarga engkau wahai Nabi. Maka Nabi mengatakan amin, Allahumma amin. Artinya Nabi membenarkan, Nabi meridhai, Nabi merestui. Allah akan melaknat orang yang benci kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Ucapan Nabi itu vonis, ucapan Nabi itu adalah hukum terakhir, ucapan Nabi itu penentu. Kalau misalnya ini sahabat mengatakan Allah akan melaknat orang yang benci keluarga Nabi, kalau hal itu salah, hal itu nggak benar, pasti Nabi tegur. Nggak gitu wahai sahabat. Tapi hal ini di dalam riwayat Nabi mengatakan amin, Allahumma amin, bima'na ridha, artinya membenarkan saudara, artinya betul, artinya vonis terakhir saudara, hukum yang ada. Maka Allah melaknat orang yang benci dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata saudara, kita melihat mata bagaimana sosok satu keluarga Nabi Muhammad mulai ditebar fitnah di mana-mana sudah. Ini keluarga Nabi, ini cucu Nabi. Dia berjuang bukan buat pribadi, dia berjuang buat masyarakat, dia berjuang buat agama, dia berjuang buat segenap umat. Tapi difitnah, dicaci maki, bahkan dipaksa untuk keluar dari negerinya sendiri, menjalankan masa usrahnya di Saudi saudara. Namun tetap tabah, tetap sabar, tetap tawakal, kembali ke Indonesia. Semua umat jatuh cinta padanya, semua umat rindu kepadanya tanpa ada instruksi. Semua umat menyambutnya, jutaan umat menyambut satu sosok daripada keluarga baginda Nabi Muhammad. Habib Muhammad bin Husain al-Shihab, yang mana banyaknya di luar sana dari kalangan rezim yang tidak suka buzzer-buzzer bayaran. Mereka telah membuat yang namanya propaganda ada di media sosial, sampai-sampai foto Habib Rizik pun dihapus dari Instagram, dari Facebook, dari Twitter, dari mana-mana, karena khawatir umat tambah cinta kepada baginda Nabi Muhammad, umat tambah cinta kepada anak cucu Sayyidina Muhammad, umat tambah cinta kepada sosok Habib Rizik. Kemudian saudara, akhirnya buzzer-buzzer ini membuat opini, membuat framing di media sosial dengan cara apa? Mencaci maki Habib Rizik, memfitnah Habib Rizik, dan sosok Habib Rizik ini dihina bukan jadi hina, dicaci bukan jadi nista. Tapi semakin banyak buzzer-buzzer yang mencaci beliau, semakin banyak hinaan fitnahan bertuju kepada beliau, ternyata hati umat semakin terbuka cinta terhadap beliau. Ini semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Habib Rizik dicaci maki bukan hina, tapi tambah mulia. Satu baliho dibakar, ribuan bahkan jutaan baliho berkibar ada di mana-mana. Ini semua gerakan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum ada sosok seperti beliau saat ini yang kita lihat dengan mata. Dibakar balihonya, berdiri baliho di mana-mana, dicaci maki, semua bergerak untuk memuji. Begitulah daripada keberkahan Allah diberikan kepada sosok Habib Rizik. Saudara, kalau Habib Rizik ini orang biasa, kalau Habib Rizik ini ahli maksiat, kalau Habib Rizik ini orang durhaka, orang durjana kepada Allah, gak mungkin Allah jaga beliau sampai detik ini saudara. Artinya semua ini keberkahan yang kita lihat dengan mata menunjukkan bahwasannya sosok Habib Rizik adalah sosok seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu doakan beliau, perjuangan masih panjang saudara sekalian. Beliau nggak ada takutnya, beliau nggak pernah takut dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari awal beliau mengatakan telah mewakafkan jiwa raganya untuk agama Islam dan syariat Islam. Beliau wakafkan jiwa raganya untuk umat Islam. Begitulah yang telah beliau sampaikan. Sampai-sampai beliau tidak pernah takut dengan ancaman dan teroran saudara. Bahkan walaupun nyawanya terancam pun beliau tidak pernah takut dan lari dari perjuangan saudara. Semakin diancam, semakin berani beliau untuk meneriakkan kebenaran, dan juga semakin berani untuk melawan kezaliman. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa silahul mukmin. Doa adalah senjata kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada di antara kita orang yang dekat dengan Allah, sehingga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah supaya Allah melindungi Habib Rizik, semoga Allah melindungi para habaib yang lain, semoga Allah melindungi para kiai, para ustadz yang lain, dan semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap perjuangannya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu kerja keras rezim ini untuk menghancurkan beliau, begitu luar biasa kerja kerasnya, takut dengan sosok beliau.
sampai semua dikerahkan, saudara, dari instansi negara, dari aparat, dari pejabat, sampai ke aparat diturunin sama mereka untuk semata-mata menghancurkan sosok Habib Rizik, saudara. Namun subhanallah, bantuan demi bantuan Allah, akhirnya semuanya berjalan dengan baik, saudara sekalian. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, jangan pernah kita mau di-framing, jangan pernah kita mau difitnah, jangan pernah kita mau termakan namanya isu dan lain sebagainya, bahwasannya Habib Rizik ada ini dan lain sebagainya. Lah, Habib Rizik gak kena COVID, Habib Rizik sehat walafiat, saudara. Itu upaya mereka untuk menculik Habib Rizik, dibawa ke Wisma Atlet, nanti disuntik ini disuntik itu, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Maka oleh sebab itu kita jaga dan lindungi Habib Rizik. Besok beliau dipanggil, besok dipanggil bersama menantu beliau Habib Halis, saudara sekalian. Sehingga yang punya waktu ikut berjuang kawal Habib Rizik dimanapun, jangan biarkan beliau sendiri, saudara. Beliau tadi kawal, tapi ini kewajiban umat yang punya cinta kepada beliau, wajib mengawal beliau kemana saja, saudara. Kita nggak mau kehilangan sosok Habib Rizik, karena sosok Habib Rizik 100 tahun datang belum tentu ada lagi di Indonesia, saudara. Maka oleh sebab itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah, kembalinya beliau ke Indonesia jaga baik-baik, jangan sampai kita kehilangan sosok beliau kembali, saudara. Sudah cukup 3 tahun setengah kita dipisahkan oleh beliau, padahal kita hanya dipisahkan jarak, bukan dipisahkan yang namanya daripada dimensi dan lain sebagainya. Namun itu sudah memupuk kerinduan yang besar dalam hati kita. Maka sekarang beliau telah kembali ke Indonesia, berjuang bersama-sama umat. Jaga beliau, saudara, jangan tinggalkan beliau, saudara. Jaga beliau, apapun taruhannya, apapun resikonya, jangan tinggalkan Habib Rizik, saudara. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh sebab itu mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam perjuangan, istiqomah di dalam majelis taklim, istiqomah di dalam ibadah, istiqomah di dalam taat, sehingga insya Allah hidup kita barakah dunia sampai akhirat. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam jalan, berbagai macam cara, ini rezim lagi mikirin berjutaan cara untuk menghancurkan sosok Habib Rizik, saudara. Takut luar biasa. Padahal Habib Rizik ini apa? Sampai TNI diturunin, polisi diturunin, semuanya diturunin. Hanya untuk apa? Hanya untuk memberikan yang namanya keburukan dan kejahatan kepada sosok Habib Rizik. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Masya Allah. Sampai kita bingung, mulai kapan sejarahnya TNI turunin baliho cuma di era ini doang, sudah? Betul? Betul? TNI alat kenceng-kenceng, AK-47, di alat ini sniper, di alat ini, di alat itu, senjata ini, senjata itu, sampai apa dia punya tank, dia punya kapal selam. Kalau misalnya alat yang dibelanjain luar biasa canggih, latihan luar biasa canggih, kalau ujung-ujungnya nyopotin baliho kalah sama anak STM. STM juga bisa menurunin baliho, nggak perlu TNI, saudara. Tapi begitu paniknya rezim, sampai alat negara dijadikan yang namanya apa? Dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Na'udzubillahi min. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi gak usah khawatir, saudara. Insya Allah mereka punya tentara, mereka punya pasukan, Allah punya kekuatan dan kekuasaan, saudara. Ingat daripada kisah Abraham, punya kekuasaan, punya kekuatan, punya yang namanya gajah-gajah yang besar, pengen ngancurin Ka'bah. Tapi Allah kirimin ababil, saudara, hancur mereka semua, pasukan Abraham dan juga mereka pengikut-pengikutnya, saudara. Dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Ya, memang rezim saat ini punya kekuasaan, rezim saat ini punya yang namanya kekuatan, tapi tetap yang maha kuat dan maha kuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga insya Allah mudah-mudahan kalau umat Islamnya bersatu, majelisnya bersatu, ormasnya bersatu, masyarakatnya bersatu, insya Allah guru-guru kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam pun akan kuat dan tidak ada yang berani untuk periksa Islam di kemudian hari, saudara. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga ada yang menjelek-jelekkan sosok Habib Rizik, saudara. Dijelek-jelekan gara-gara ucapan Habib Rizik di panggung maulid membawa kalimat lonte, saudara. Kalau saya bilang itu sah-sah saja, karena Habib Rizik sedang mengajarkan umat, memberitahu umat supaya umat ini tidak termakan isu dengan isu-isu lonte, saudara. Sehingga saudara dimuliakan oleh Allah, hal ini tidak mempengaruhi daripada kemuliaan Habib Rizik. Cuman mereka semua mencari celah untuk supaya Habib Rizik bersalah di mata umat, saudara. Sehingga artinya, saudara, dikatakan ada yang mengatakan, oh Habib Rizik ini gak berakhlak, gak beretika, di panggung acara keagamaan dia keluarkan kalimat lonte, itu gak sopan. Siapa bilang, saudara? Ada hadis Nabi bilang di dalam hadis, saudara, siapa orang dari wanita memakai minyak wangi yang mana aromanya, yang mana baunya dicium oleh orang laki-laki yang bukan mahramnya,
maka perempuan itu sama seperti seorang pelacur, saudara. Artinya dia juga mendapatkan dosa sebagaimana dosanya para pelacur, saudara. Saudara-saudara sekalian, Nabi memakai bahasa daripada pelacur, saudara. Apakah Nabi nggak sopan? Apakah Nabi nggak beretika? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang paling sopan, paling akhlak yaitu akhlak baginda Nabi Muhammad. Sekarang kalau misalnya kenapa Habib Rizik tidak memakai bahasa pelacur saja? Kenapa pakai bahasa lonte? Ya terserah Habib Rizik. Yang bicara beliau, kalimat pelacur juga banyak. Ada kalimat pelacur itu apa? Pelacur ada, lonte ada, wanita bayaran, wanita murahan. Semuanya tetap satu arti, satu maksud, betul? Betul? Pelacur, wanita murahan, lonte, wanita bayaran, kira-kira sama nggak, saudara? Artinya sama nggak? Tujuannya sama nggak? Maksudnya sama nggak? Kerjaannya sama nggak? Sama dia juga, betul? Betul? Sama halnya, tampilnya, gambarannya, contohnya seperti kalimat makan, saudara. Ada makan, ada dahar, ada tuang, ada gegar, saudara. Kalau misalnya Anda datang ke rumah saya bilang silahkan makan, boleh nggak? Boleh nggak? Kalau saya bilang silahkan dahar, boleh nggak? Silahkan tuang, boleh nggak? Silahkan gegares, boleh nggak? Sah nggak? Sah-sah saja, boleh-boleh saja. Gak ada masalah, betul? Betul. Jadi kalau misalnya Habib Rizik mengatakan pelacur, lonte, wanita murahan, wanita bayaran, sama, nggak jadi soal, saudara. Yang nggak suka, yang kepanasan, yang kesindir, ya lonte-lonte itu, saudara. Maka sebab itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan kepancing dengan masalah itu. Ini masalah sudah dibahas panjang. Saya punya kakek Habib Salim Jindan juga telah mengatakan hal yang serupa dahulu di masa-masa Soekarno dan Soeharto, saudara. Kenapa? Karena ini adalah penyakit masyarakat. Hati-hati. Ini Habib Rizik berjuang. Beliau bukan koruptor. Beliau bukan bandar narkoba. Beliau bukan gembong narkoba. Beliau bukan bandar miras. Beliau ini bukan mencuri uang rakyat. Beliau tidak merugikan rakyat dan negara. Kenapa harus beliau dicaci maki? Kenapa harus beliau dijadikan target? Na'udzubillahi min. Ini pengalihan isu. Semua pengalihan isu sudah diarahkan ke Habib Rizik, saudara. Seakan-akan hukum ini hanya berlaku buat Habib Rizik dan FPI, saudara. Hukum ini berlaku hanya untuk semua yang cinta sama Habib Rizik. Orang yang benci sama Habib Rizik, orang yang gak suka sama Habib Rizik, hukum gak berlaku sama mereka. Mereka kebal hukum semua, saudara. Na'udzubillahi min. Masya Allah, sampai masalah baliho dicopot-copotin. Apa ucapannya? Si Dudung ngomong apa? Dia ngomong begini, ini baliho nggak ada izinnya, ini baliho menyalahi peraturan, ini nggak boleh, ini harus dicopot. Satpol PP nyopotin berkali-kali, dinaikin, akhirnya kita turun. Kalau misalnya dia bicara menegakkan hukum, menegakkan keadilan, yang harusnya dicopot bukan hanya baliho Habib Rizik, tuh baliho-baliho liar banyak, saudara. Baliho Habib Rizik, kalau perlu jangan baliho doang. Kalau kita bicara nggak sesuai prosedur, nggak sesuai peraturan, nggak ada izin, semuanya ilegal. Tuh bendera partai pada ilegal, semua copot. Bohong, saudara. Masya Allah, berapa banyak tuh partai-partai banteng mabuk berkibar di mana-mana, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi. Masya Allah, saudara yang mulia dengan saya, ini ada yang namanya pilih kasih, saudara. Ini ada pilih kasih. Gak ada yang namanya keadilan. Sekarang keadilan hilang dari Indonesia, saudara. Keadilan mati suri. Kalau bicara adil, kalau bicara memang fair. Jadi artinya begini, kalau misalnya Habib Rizik didenda 50 juta, Anies diancam dengan 1 tahun penjara, Kapolda dari Jakarta, Kapolda Bogor, semua copot dan lain sebagainya, semua kena sanksi. Semuanya kena sanksi. Kalau bicara demikian, tuh anak presiden di Solo, dia kumpulin rakyat, dia kumpulin masyarakat, saudara. Dia nggak jalanin protokol kesehatan. Kenapa nggak ditangkap juga, saudara? Kenapa nggak diproses juga? Kenapa Kapoldanya nggak dicopot? Kenapa gubernurnya nggak dipanggil, saudara? Tuh, mantu presiden di Medan, sama dia kumpul rakyatnya untuk daftar pemilu, saudara. Kenapa nggak ditangkap? Kenapa nggak diproses? Apa anak presiden dan juga menantu presiden kebal hukum? Tidak, saudara. Nggak ada yang kebal hukum di Indonesia, saudara. Semua harus diproses dengan baik, saudara. Walaupun presiden sekalipun presiden salah, wajib diproses, gak ada yang kebal hukum, saudara. Tuh, sallu ala Muhammad. Jangan ada yang menyalahkan jabatan. Jangan menyalahkan jabatan. Ini rakyat kecil. Presiden itu punya rakyat, bukan rakyat punya presiden. Presiden itu rakyat, bukan rakyat yang diatur sama presiden, sudah. Masya Allah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu, saudara, ayo buka kita punya mata, buka kita punya hati, pakai kita punya akal. Kita bisa memilah dan memilih siapa yang benar dan juga siapa yang salah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah, luar biasa, luar biasa.
Ini sangat luar biasa. Sampai-sampai semuanya dicari kesalahannya, saudara. Yang Habib Rizik di Petamburan, RT, RW, camat, lurah, semuanya dipanggil sama polisi, saudara. Semuanya dipanggil. Kemudian apa lagi? Kemudian Habib Rizik ke rumah sakit Umi. Karena rumah sakit ini dari zaman dulu sama Habib Rizik. Dan juga ini rumah sakit memang terpercaya. Baik, ini rumah sakit umat Islam, saudara. Semua para ulama kalau sakit ke sana. Kenapa? Karena banyak rumah sakit yang jiwanya jiwa biadab, saudara. Kadang-kadang ini pasien masih bisa diselamatin, tapi karena dia cari uang, itu pasien dibikin mati hidup, saudara. Untuk apa? Nguras uang pasien. Naudzubillahi min. Akhirnya apa? Ada rumah sakit Umi berdiri. Ini rumah sakit yang memang betul dipercaya sama Habib Rizik dan juga umat Islam. Rizik ke sana untuk berobat dan juga untuk memeriksa kesehatannya. Beliau nggak sakit, sehat. Kemudian Petamburan di swab, sehat semuanya. Cuman semuanya digiring opini supaya Habib Rizik bersalah. Akhirnya rumah sakit Umi dilaporkan. Akhirnya dokternya dipanggil, dicari dan lain sebagainya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada apa dengan semacam ini? Koruptor nggak gitu-gitu amat kejar sama polisi. Jadi Habib Rizik begitu banget. Innalillahi wa inna ilaihi. Koruptor yang uang rakyat itu yang dicari, itu yang dicecer. Jangan Habib Rizik mulu. Ini pengalian isu semua diarahin ke Habib Rizik supaya apa? Supaya yang lagi koruptor berjamaah nggak diciduk, saudara. Itu tujuannya, supaya isu daripada apa? Omnibus Law, kemudian daripada RUU HIP, PIP, PPIP semua nggak diusut dan lain sebagainya, supaya kejahatan mereka nggak disentuh, semua dialihkan isunya kepada Habib Rizik, saudara. Dikejar kemana-mana. Naudzubillahi min. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saudara, begitu luar biasanya kebencian yang mendarah daging. Hati-hati, saudara. Allah nggak tidur, Rasulullah nggak tidur, saudara. Allah ngelihat, Rasulullah memantau. Anda semua nanti yang boleh terhadap para ulama dan juga keluarga Nabi, Anda tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Anda bisa mempermainkan hukum di alam dunia, tapi ingat, kalau nanti di akhirat kamu yang akan dihukumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu nggak bisa menyogok, kamu nggak bisa lari, kamu nggak bisa berdusta, kamu nggak bisa ngumpet. Kenapa? Karena Allah Maha Tahu dan Maha Adil, dan kamu akan diberikan daripada hukuman seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh sebab itu, saudara, ayo dari sekarang kita semua tetap mendekat dengan para ulama. Kita semua tetap memonitor bagaimana guru-guru kita, jangan sampai nanti ada kejadian demi kejadian dari para ulama kita, para kiai kita, satu demi satu diculiklah, diinikan dan lain sebagainya. Dikit-dikit dipanggil, ustadz dipanggil, ini dipanggil. Kenapa yang dipanggil ustadz tuh koruptor? Urusin ustadz mulu, ustadz lagi dakwah, lagi membenarkan dan sebagainya. Ini urusan politik. Politik juga termasuk dari Islam. Jangan terus kita mengaku ini panggungnya panggung agama, nggak usah bicara politik. Tar dulu, Islam ngatur semua, sampai masalah kamar mandi diatur sama Islam, bukan hanya politik, sudah. Semua diatur dalam agama, betul. Karena agama ini global, semuanya diatur oleh agama, saudara. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh sebab itu, ini ada satu perempuan murahan, nggak pantas jadi artis juga nggak punya karya, nggak punya prestasi, ngomong asal jeblak aja, saudara. Pakaian dibuka kemana-mana, kerjaannya begitu. Kadang-kadang kalau nggak punya duit jual diri, saudara. Kalau bukan lonte apalagi. Innalillahi wa inna ilaihi. Jangan bilang nggak pernah jual diri, karena ada datanya, jejak digitalnya ada, saudara. Sehingga saudara, saya heran. Ini masya Allah dajjal betina satu luar biasa, saudara. Gagal sadar-sadar. Innalillahi wa inna ilaihi. Masya Allah, saudara. Ini udah banyak dia rendahkan para habaib, dia bilang tukang obat dan lain sebagainya. Ngomong lagi, bukan hanya habaib, orang udah durhaka sama ulama. Orang kalau udah kurang ajar sama ulama, gak menutup kemungkinan itu orang bakal durhaka sama Allah. Gak menutup kemungkinan itu orang akan kurang ajar sama Allah. Apa buktinya dia keluarin statement? Statement yang pertama, saudara, dia bilang, saya takut masuk neraka. Enak di neraka banyak artis-artisnya, bahkan banyak artis-artis luar negeri, biar enak kumpul semua dalam neraka. Innalillahi wa inna ilaihi. Mungkin ini hajatnya, kita aminin aja, amin. 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 Kemudian cepat masuk nerakanya, amin. Kalau dia nggak mau tobat, dia nggak mau dapat hidayah, doain dah apa yang dia mau, amin. Ya Rabbal. Baik, yang berikutnya, statement yang berikutnya dia bilang apa? Orang sholat belum tentu baik. Orang sholat belum tentu masuk surga. Sekarang begini, saudara, kita pakai logika saja.
Kalau orang sholat belum tentu baik, orang sholat belum tentu masuk surga, apalagi kagak sholat. Yang sholat belum tentu masuk surga, kata dia. Yang sholat belum tentu orang baik, apalagi yang kagak sholat. Sehingga dengan ucapan dia tentang Rasulullah, dia tentang Allah Ta'ala. Nabi bilang apa? Awwalu ma yuhasabul abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dipertanyakan oleh Allah kelak di hari kiamat kepada hamba-hambanya adalah perkara sholat, saudara. Kalau sholatnya baik, sholatnya bagus, Allah nggak tanya daripada zakatnya, hajinya, sodakohnya, umrohnya, nggak. Ibadah yang lain nggak ditanya sama Allah. Sholatnya baik, langsung masuk ke dalam surga. Kenapa? Kalau sholatnya baik, semuanya pasti baik. Kalau sholatnya bagus, semua pasti bagus. Dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Nabi bilang, kalau ada orang ninggalin sholat, dia nggak godok sampai dia mati, dia nggak bayar sampai dia mati, maka di hari kiamat itu orang di keningnya ada tulisan hadza kharijun min rahmatillah. Ini orang keluar dari rahmat Allah. Ini orang haram dapat rahmat Allah. Nabi bilang apa? Fa ana bari'u minhu. Itu orang bukan termasuk umatku. Itu orang saya lepas tangan dari orang itu. Orang itu haram dapat syafaat dari saya, kata Rasulullah. Kunci surga dua. Kalau nggak rahmat ya syafaat, saudara. Selain dua ini nggak ada kunci masuk ke dalam surga, saudara. Semua yang masuk surga karena rahmat Allah. Semua yang masuk surga karena syafaat dari Nabi. Betul? 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 Kalau kedua ini diharamkan oleh Allah, kedua kunci surga diharamkan, rahmat diharamkan, syafaat diharamkan, mau masuk surga lewat mana? Kuncinya dua nggak dibawa. Betul? Saudara sengaja dan terang-terangan maka dihukumi murtad, dihukumi kafir. Kalimat qad kalau masuk dalam fi'il madhi artinya litahqiq. Kalau misalnya kalimat qad itu masuk di fi'il madhi artinya sungguh-sungguh benar-benar. Artinya apa? Sungguh-sungguh benar-benar telah menjadi kafir itu orang, saudara. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Saudara yang dimuliakan oleh Allah. Dan juga Allah Ta'ala mengatakan apa? Allah Ta'ala mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah kekejian dan kemungkaran bagi pelakunya. Orang yang ngerjain salat dengan baik, maka sholatnya dengan bagus, sholatnya dengan baik, maka dihindari dari perbuatan keji dan juga mungkar. Artinya orang yang sholatnya bagus akan digiring di dalam jalan-jalan yang bagus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi betul juga omongan dia, Beb. Ada orang yang sholatnya jalan, maksiatnya jalan. STMJ sholat terus, maksiat jalan. Tar dulu, kalau kita bicara tentang masalah ada, Beb, teman saya sholat, maksiat sebentar. Kalau misalnya kita bicara itu, ayo kita detailkan, saudara. Yang namanya Allah Ta'ala nggak pernah ngingkari. Kalau Allah bilang orang yang jaga sholat, pasti dijadikan sama Allah Ta'ala ini orang baik. Kalau orang yang jaga sholat, pasti baik, akhlaknya baik, perangainya baik, ibadahnya baik, taatnya baik, tunduknya baik. Itu sudah jelas keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita bicara ada yang sholatnya jalan, maksiatnya jalan, bagaimana? Coba kita cek, saudara. Kita cek dulu, nih yang maksiatnya jalan belum tentu sholatnya benar, saudara. Kadang kita ngeliat begini, kadang ada orang sholat di masjid, pas lagi sujud karena dia pakai kaos belakangnya kebuka, betul? Pernah ngeliat? Pernah ngeliat? Itu auratnya kelihatan, saudara. Saya pengen tanya, orang sholat auratnya kelihatan, sah apa batal, saudara? Sah apa batal? Sah apa batal? Sekarang saya pengen tanya, orang yang batal sholatnya udah sholat apa belum? Udah sholat apa belum? Baik, kita sepakat sholatnya batal dan juga dia belum sholat. Berarti sholatnya wajib Baik, sekarang ini orang yang sholatnya batal kadang-kadang sadar apa kagak, saudara? Sadar apa kagak? Dia pulang ke rumah, diulang apa kagak? Diulang apa kagak? Berarti dia udah sholat apa belum? Udah sholat apa belum? Ya wajar dia maksiat belum sholat kok, saudara. Jadi jangan vonis terus kita ngelihat mata, oh ini orang sholat depan kita terus udah sholat, belum tentu. Kenapa? Sholat itu ada arkan, ada syurut. Ada sholat juga ada sahnya sholat. Itu diperhatikan. Gak gampang ngerjain sholat, saudara. Ada rukunnya, ada surutnya. Kadang-kadang apa? Ada orang ke bengkel, kerja di bengkel, belepotan oli, belepotan minyak, kadang ada cat dan lain sebagainya. Kemudian dia masuk wudhu aja, kadang-kadang dia wudhu. Oke, minyaknya di kulit udah dihilangin, kadang-kadang kukunya hitam, saudara. Itu menghambat. Syarat sahnya wudhu apa sih? Masuknya air ke kulit. Itu syarat sahnya dulu yang pertama, saudara. Ketika ada yang menghambat masuknya air ke kulit, maka nggak sah dia punya wudhu, saudara. Kalau misalnya dia menghambat, berarti wudhunya sah nggak? Wudhunya sah nggak? Kalau wudhunya nggak sah, sholatnya sah nggak? Kalau sholatnya nggak sah, udah sholat apa belum? Udah sholat apa belum? Ya wajar masih maksiat. Coba diteliti lagi itu orang yang maksiatnya jalan, sholatnya udah benar apa belum, saudara?
Maka oleh sebab itu saudara dimuliakan oleh Allah. Allah nggak pernah ngingkarin janji-janjinya. Ini orang hati-hati. Ini Dajjal betina hati-hati nih orang. Ini udah parah, udah fatal saudara. Hati-hati. Orang yang macam begini yang bilang orang yang sholat belum tentu baik, orang yang sholat belum tentu masuk surga. Kalau mati jangan sholat ini orang saudara. Jangan sholat ini orang. Dia menentang Islam. Dia menentang sholat. Na'udzubillahi min. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Model macam begini dijagain rumahnya. Model macam begitu apa diluh-luhkan, dipuji-puji seakan-akan diri korban. Korban dari mana? Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Gak tahu malu. Apa? Artis apa? Apa karyanya? Apa prestasinya? Punya apa dia? Kerjaannya pamer aurat, kerjaannya pamer tubuh. Tubuhnya aja aspal saudara. Palsu semuanya. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang mau dibanggakan? Oh ini Habib Rizik, seorang ustadz, seorang ulama, tapi mulutnya kok nggak beretika, kok ngomongnya kotor. Lah dia lebih kotor, nggak dimasahin saudara. Dia lebih kotor, dia lebih nggak punya etika. Masya Allah, dia nggak pantas. Dia punya program TV, dia punya channel YouTube. Apa pantasnya dia ditonton? Nggak pantas saudara. Semuanya penyakit yang dilihat dari diri dia saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ngajarin orang seks bebas, itu kerjaannya dia saudara. Hati-hati nih orang. Bahkan dia juga termasuk LGBT. Ada satu bukti saudara, chatnya dia, DM-nya dia didapetin sama salah satu mantannya yang dulu, yang dia pernah melas-melas pengen sama itu orang, sama itu laki, lakinya nolak. Kenapa? Karena ini orang rada-rada sakit, ini perempuan sakit, makanya ini laki tahu ditolak. Kita tahulah Kiki The Potter saudara. Ini lagi berjuang nih, cinta Habib Rizik, Masya Allah luar biasa. Dia buktiin, dia lagi proses ini. Ternyata apa? Dia dapat rekaman dan lain sebagainya. Dia dapat barang bukti. Ternyata ini perempuan Dajjal betina, saudara. Selain dia tidak sholat, selain dia suka minum-minuman keras, selain dia juga suka hubungan seks di luar nikah dan lain sebagainya, ternyata suka main dukun, saudara. Dia juga suka yang namanya ilmu hitam. Na'udzubillahi min. Selain itu juga ada percakapannya dia sama perempuan lain, saudara. Wallah alam perempuan apa bukan nih? Percakapannya, tolong carikan saya pasangan. Ditawarin, mau cewek apa tomboy? Cewek tomboy nggak jadi masalah lah. Yang penting tajir, biar bisa diporotin. Cewek, iya cewek. Tomboy itu juga cewek, cuman kelakuan kayak lah. Artinya ini perempuan, cari perempuan juga. Apa namanya kalau bukan lesbi sudah? Na'udzubillahi min. Masya Allah, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Ini udah nggak karu-karuan ini orang. Ini orang udah gak karu-karuan. Dan juga ini orang kaki tangan rezim. Kalau ini bukan kaki tangan rezim, gak mungkin dilindungin kayak kebal hukum banget. Dilaporin sana, dilaporin sini, luar biasa. Kenapa gak masuk-masuk? Na'udzubillahi min. Dia bisa ngeles dari hukum. Hukum bisa dipermainkan di negeri ini, tapi gak di tangan Allah saudara. Dia gak bisa lari dari kekuasaan Allah. Dia gak bisa lari daripada kemurkaan Allah. Dia juga nggak bisa lari dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, saat ini kita punya guru sedang dikejar-kejar. Padahal beliau bukan yang namanya orang zalim. Beliau ini bukan buronan dan lain sebagainya. Al-muhim nggak jadi masalah. Habib Rizik pemberani, Habib Rizik gentleman, Habib Rizik punya jiwa pejuang bukan pecundang saudara. Al-muhim kita semua harus tetap waspada, siaga satu, pantau terus beliau, jaga terus beliau. Kalau ada apa-apa turun ikut berjuang membela beliau saudara. Kenapa? Karena beliau sedang membela hak kita. Beliau sedang membela masyarakat, rakyat, bangsa, negara. Sedang dia bela saudara. Ini pertaruhannya nyawa luar biasa. Tapi beliau nggak pernah mundur dari perjuangan saudara. Maka kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa berikan sehat panjang umur. Insyaallah mudah-mudahan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amilna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adab wa jawazan ala sirat wa nasiban minal jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim ya rabbi ya rahim ya ajwal al ajwalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah, terima kasih banyak. Hadza minni ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.